Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tathliman katsiran. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salati syahid rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Masih berkenaan dengan kurban dan fikih-fikih kurban di dalamnya, bahwa kurban ini merupakan sunnah kifayah. Artinya sunnah yang ditujukan kepada keluarga. Sehingga kalau orang mau berkurban lebih daripada satu kambing, tetap kambing yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya, maka itu tetap atas nama dirinya, atas nama kepala keluarga, bukan atas nama pribadi orang. Sehingga kata para ulama tetap dinamakan, dinisbatkan kepada si kepala keluarga. Dalam hal ini orang yang beri nafkah dalam keluarga tersebut. Kalau yang memberi nafkah bapaknya, berarti atas nama bapaknya. Begitu pula kambing dan atau sapi yang dia kurbankan lebih daripada satu tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah berkurban 63 unta, bukan 63, 100 unta, tapi yang beliau sembelih adalah 63. Dan di dalam fikih kurban ini penting sekali, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kita dapati di masyarakat. Di antaranya adalah mematok sendiri bagi jatah jagal, atau dalam istilah lain dia mematok porsi diri sendiri, padahal tidak ada izin daripada sahibul kurban, dan ini tidak diperbolehkan. Seperti menjadikan jasa jagalnya tersebut upahnya adalah daging kurban, maka tidak boleh. Kalau mau ngasih upah kepada tukang jagal, maka harus terpisah daripada daging kurbannya. Dia bisa pakai uang, sehingga kalau misalkan kita daftar kurban, kemudian ternyata ada upah untuk jagalnya, maka itu harus terpisah. Misalkan dikasih uang kopi 100.000 atau 200.000. Kalau di desa-desa biasanya 200.000, 300.000 tukang jagalnya. Tidak boleh upahnya tersebut dari daging kurban. Karena sepakat para ulama, daging kurban itu tidak boleh dibisniskan. Tidak boleh dibisnis, kecuali bagi fakir miskin. Maka kalau kita berikan daging kurban tersebut kepada fakir miskin, kemudian fakir miskinnya ternyata tukang sate atau tukang nasi goreng kambing, maka dalam hal ini boleh dia menjual daging kurbannya karena dia fakir miskin. Tapi kalau statusnya hadiah, statusnya hibah, statusnya diberikan oleh temannya, maka tidak boleh dijual kembali, tidak boleh dijual kembali. Begitu pula tidak boleh mematok, tukang jagalnya tidak boleh mematok. Kalau dia mau dagingnya, maka dia harus izin, dan penerimaan daging tersebut kepada dirinya itu bagian daripada sedekah, bukan sedekah, adalah hadiah. Kalau sedekah, maka statusnya dia harus fakir dan miskin. Dan perlu diketahui semua, seafdal-afdalnya pemberian kita dalam menyalurkan daging kurban adalah seluruhnya illa luqmatan aw luqmatain, yaitu kecuali hanya satu potong, dua potong. Maknanya agak keliru kalau orang mengatakan, oh saya punya jatah sepertiga. Iya betul, Anda punya jatah sepertiga sahibul kurban. Tetapi yang afdolnya adalah Anda hanya memakan luqmah aw luqmatain, satu potong, dua potong. Sepertiga itu adalah maksimal, batas maksimal. Kalau mau afdolnya adalah cuman diambil satu potong, dua potong. Nah itu, oleh karenanya kalau bahkan lebih baik kata para ulama disedekahkan semuanya, meskipun disunahkan untuk mencicipi sedikit daripada daging kurban tersebut, illa luqmatan aw luqmatain. Dan dalam hal ini juga yang sering banyak terjadi di masyarakat adalah menggunakan uang masjid sebagai biaya operasional kurban. Maka alhamdulillah di sini tidak menggunakan uang operasional masjid untuk ibadah kurban. Operasional kurban semuanya ditanggung oleh sahibul kurban, al-mudahhi. Tidak boleh pakai uang masjid. Bahkan menurut fatwa ulama tidak boleh bahkan kurban itu dipotongnya di masjid, karena otomatis dia akan menggunakan perabotan masjid dan air dalam masjid. Sampai demikian para ulama menjelaskan, karena hal yang diwakafkan untuk masjid berarti untuk operasional masjid, sedangkan yang digunakan untuk kurban operasionalnya itu hanyalah untuk kepentingan ibadah sang mudahhi. Sama seperti begini, kita mau umroh itu ibadah siapa? Ibadah yang umroh, kan gitu. Tidak bisa umroh pakai uang masjid. Ya sama, mudahhi atau sahibul kurban, dia berkurban atas nama dirinya dan tidak ada kepentingan penghuni masjid seluruhnya. Maka dia hanya boleh menggunakan uang operasional daripada sahibul kurban. Karena ibadah itu terkait dengan pribadi dirinya, bukan dengan pribadi masyarakat atau pribadi masyarakat umum. Oleh karena itu dalam Islam sangat teliti sekali. Apa-apa yang diinfakkan dalam masjid, maka itu adalah hak untuk operasional masjid. Untuk airnya, untuk parfumnya, untuk karpetnya, untuk kebersihannya, untuk petugas kebersihannya. Dan seluruhnya ini, jadi kalau kita masukkan kotak infak, maka itu untuk operasional masjid ini. Tidak boleh digunakan untuk lain. Oleh itu, karena itu nggak boleh. Misalkan panitia masjid buat seragam dari uang masjid, tidak boleh. Alhamdulillah
Panitia masjid sekarang tidak menggunakan seragamnya berasal daripada uang masjid, tapi dari uang perusahaan. Dan ini yang benar, alhamdulillah. Tapi di sebagian wilayah masih menggunakan, ada biaya panitia. Seenaknya menggunakan uang masjid, ini haram, karena uang umat. Dan dalam Islam kita harus berhati-hati tidak menggunakan uang umat seenaknya, tapi harus sebagai semestinya. Kalau semestinya untuk wakaf, maka disalurkan juga untuk wakaf dan untuk kepentingan dan kemaslahatan wakaf tersebut. Nanti ba'da Isya akan ada kajian kitab Syama'ilun Nabi berkenaan dengan salat sunnah Rasulullah SAW bagi para jemaah yang berkenan untuk hadir. Kami persilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.